Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Dumawarni dari kelas Sistem Informasi Reguler A 2018. Saya akan menjelaskan mengenai soal yang diberikan untuk UTS pada mata kuliah ERP atau Enterprise Research Planning. Ini merupakan soalnya, jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Pertanyaannya, satu, untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai-nilai sebagai berikut. Netting, loading, offsetting, explosion. Dan yang kedua, jelaskan kesimpulan dari hasil nomor 1. Jawab, pada bahan baku D, bisa kita lihat di sini, tabelnya, kebutuhan kotor pada bulan pertama sebesar 10, bulan kedua 15, bulan ketiga 20, lalu bulan keempat 15, bulan kelima 28, bulan ke-6 15, dan bulan ke-7 20, lalu bulan ke-8 23. Pada bulan ketiga ada jadwal penerima persediaan sebesar 25. Lalu persediaan di tangan terdapat 18. Di bulan pertama itu kebutuhan kotor diperlukan 10, maka 18 dikurang 10 menjadi 8. Lalu pada bulan kedua diperlukan 15, di persediaan di tangan terdapat 8, maka sisanya masuk ke kebutuhan bersih sebanyak 7. Lalu pada bulan ketiga ada jadwal penerimaan persediaan sebesar 25, dan kebutuhan kotornya 20, maka sisa persediaan di tangan ada 5. Selanjutnya pada bulan keempat ada 15 kebutuhan kotor, lalu persediaan di tangan terdapat 5, maka 15 dikurang 5, persediaan habis, lalu sisanya masuk ke kebutuhan bersih. Selanjutnya pada bulan kelima kebutuhan kotor sebanyak 28, masuk ke kebutuhan bersih sebanyak 28, lalu bulan ke-6 kebutuhan kotor 15, lalu masuk ke kebutuhan bersih sebanyak 15, lalu bulan ke-7 20, lalu kebutuhan bersih juga 20, lalu pada bulan ke-8 23, lalu kebutuhan bersihnya juga 23. Untuk offsetting-nya atau rencana pemesanannya itu dilakukan dengan lead time 1 bulan. Maka pada bulan sebelum kebutuhan bersih diperlukan, maka harus dipesan. Jadi offsetting pada bulan pertama itu 7 untuk kebutuhan bersih pada bulan kedua, lalu offsetting di bulan ketiga 10 untuk kebutuhan bersih di bulan keempat, dan selanjutnya sampai ke bulan 7 offsetting sebanyak 23 untuk pemesanan untuk kebutuhan bersih di bulan ke-8. Adapun bahan baku ini lalu nettingnya ada netting atau kebutuhan bersihnya dijumlahkan 7 ditambah 10 ditambah 28 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 23. Jadi nettingnya 103. Selanjutnya pada bahan baku C. Pada bahan baku C itu kita lihat pada gambar ini dari D lalu panahnya ke 2C. Berarti kebutuhan kotor pada bahan baku C merupakan offsetting bahan baku D yang dikali 2. Maka offsetting pada bulan pertama 7 dikali dengan 2 menjadi kebutuhan kotor pada bahan baku C. Jadi 14. Pada bulan ketiga 10 dikali 2 menjadi 20. Pada bulan keempat 28 dikali 2 menjadi 56. Lalu pada bulan kelima 15 dikali 2 menjadi 30.
Lalu pada bulan ke-6, 20 dikali 2 menjadi 40. Lalu pada bulan ke-7, 23 dikali 2 menjadi 46. Adapun jadwal penerimaan persediaannya, pada bulan ketiga 8, bulan keempat 10, bulan keenam 20. Pencarian nilai loading pada bahan baku C ini menggunakan load for load, maka persediaan di tangan itu 0. Lalu kebutuhan bersihnya ada 14. Lalu pada bulan ketiga ini ada kebutuhan kotor sebanyak 20, tapi jadwal penerimaan persediaan ada 8, maka 20 dikurang 8 menjadi kebutuhan bersihnya 12. Lalu pada bulan keempat 56 dikurang 10 menjadi 46. Lalu bulan kelima 30. Bulan keenam karena ada penerimaan persediaan maka 40 dikurang 20 menjadi 20. Lalu 46 pada bulan ketujuh 46. Untuk ukuran lotnya, karena menggunakan load for load, maka kebutuhan bersihnya sama dengan ukuran lot. Selanjutnya, untuk offsetting dengan lead time 1 bulan. Jadi, untuk bulan pertama yang membutuhkan kebutuhan bersih ini sebanyak 14, maka offsetting-nya sebelum masuk periode bulan pertama. Offsetting sebanyak 14. Lalu pada bulan kedua sebanyak 12 untuk bulan ketiga. Lalu offsetting 46 untuk bulan keempat, lalu offsetting 30 untuk bulan kelima, lalu offsetting 20 pada bulan kelima untuk kebutuhan bulan keenam, lalu offsetting bulan keenam sebanyak 46 untuk kebutuhan pada bulan ketujuh. Adapun nettingnya atau kebutuhan bersih 14 ditambah 12 ditambah 46 ditambah 30 ditambah 20 ditambah 46 sama dengan 168. Selanjutnya bahan baku A. Bahan baku A ini seperti kita lihat di gambar itu dari D ini menuju ke 2C lalu menuju ke A. Maka untuk kebutuhan kotor bahan baku C ini pada bahan baku A ini kebutuhan kotornya kita lihat dari offsetting bahan baku C. Dari 2C ke A, maka langsung pindahkan saja offsetting pada bahan baku C ini menjadi kebutuhan kotor pada bahan baku A. Lalu jadwal penerimaan persediaan pada bulan ketiga ada 15, lalu bulan ke-6 ada 20. Lalu persediaan di tangan sebelum periode bulan pertama ada sebanyak 22, lalu pada bulan pertama ada 8, lalu pada bulan kedua kebutuhan kotor sebanyak 12, lalu dikurangkan dengan 8 menjadi 4, lalu masuk penerimaan persediaan pada bulan ketiga sebanyak 15, maka 15 ditambah 4 menjadi 19, lalu 46 dikurang 19, jadi kebutuhan bersihnya 31. Lalu karena persediaannya kosong, jadi pada bulan keempat dan kelima, jadi kebutuhan masuk ke kebutuhan bersih. Pada bulan keenam ada penerimaan persediaan sebanyak 20, maka 46 dikurang 20, maka sisanya ada 26 masuk ke kebutuhan bersih. Untuk ukuran lot, di sini diberitahu bahwa biaya pemesanan sebesar 2.000 per pesan dan biaya penyimpanannya adalah 2.500 per unit atau periode. Ini merupakan penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ. Terdapat rumus EOQ itu akar 2 DK per H, di mana D itu merupakan jumlah kebutuhan bersih, lalu K merupakan biaya pemesanan, H merupakan biaya penyimpanan produk. Maka 2 kali 111 dikali 2.000 dibagi 2.500.
menjadi 13,32 unit atau dibulatkan menjadi 14 unit dengan lead time 1 bulan. Maka pada ukuran lot di sini bisa kita lihat kebutuhan yang diperlukan itu melakukan pemesanan sebanyak ukuran lotnya itu 14 pada bulan kedua, lalu kebutuhan bersih pada bulan kedua ada 4, maka 14 dikurang 4 jadi 10. Selanjutnya pada bulan ketiga diperlukan kebutuhan bersihnya 31, maka memesan lagi sebanyak 14, ternyata masih kurang karena persediaan yang tersisa hanya 10, maka dipesan lagi sebanyak 14 menjadi 28, maka 28 ditambah 10 menjadi 38 dikurang 31, maka persediaan yang tersisa sebanyak 7. Selanjutnya pada bulan keempat, kebutuhan bersihnya 30, lalu dipesan sebanyak 2 kali menjadi 28, maka 28 ditambah 7 menjadi 35 dikurang dengan kebutuhan bersih 30. Lalu persediaan yang tersisa sebanyak 5. Lalu pada bulan kelima, kebutuhan bersihnya 20, maka dipesan lagi sebanyak 2 kali menjadi 28 ditambah dengan persediaan yang tadi menjadi 33, lalu dikurang dengan 20, maka persediaannya sekarang sebanyak 13. Lalu selanjutnya pada bulan ke-6 kebutuhan bersihnya ada 26, maka dipesan kembali sebanyak 14, lalu ditambahkan dengan 13 dan dikurangkan dengan 26, maka persediaan yang tersisa sebanyak 1. Untuk offsetting-nya, karena lead time-nya 1 bulan, maka pemesanannya dari kebutuhan bersih itu 1 bulan sebelum kebutuhan bersih. Maka pada bulan pertama offsetting-nya 4 untuk bulan kedua, lalu pada bulan kedua sebanyak 31 untuk bulan ketiga, lalu offsetting 30 pada bulan ketiga untuk kebutuhan bersih bulan keempat, lalu offsetting 20 untuk bulan kelima, lalu offsetting 26 pada bulan kelima untuk kebutuhan bersih pada bulan keenam. Selanjutnya bahan baku B bisa kita lihat di gambar bahwa D itu panahnya ke 3B. Maka kebutuhan kotor bahan baku B merupakan offsetting yang dikalikan 3, offsetting bahan baku D yang dikalikan 3. Maka dapatlah kebutuhan kotor sebanyak bulan 1, 21, 30, 84, 45, 60, 69. Ada jadwal penerimaan persediaan pada bulan kedua, keempat, dan keenam. Selanjutnya, pencarian nilai loading bahan baku B ini menggunakan Fixed Order Quantity atau FOQ, lalu menentukan lot dengan nilai intuisi sebanyak 20. Maka di persediaan di tangan sebelum periode bulan pertama ada 18, maka pada bulan pertama 21 dikurangkan dengan persediaan 18, jadi persediaan di tangannya habis, lalu masuk sisanya ke kebutuhan bersih sebanyak 3. Lalu masuk penerimaan persediaan sebanyak 10, maka pada bulan ketiga 30 dikurang 10, 20-nya masuk ke kebutuhan bersih. Lalu masuk lagi penerimaan persediaan sebanyak 10, dikurang dengan kebutuhan kotor 84, masuk ke kebutuhan bersih sebanyak 74. Untuk bulan kelima, itu kebutuhan kotornya 45, masuk ke kebutuhan bersih 45, karena persediaan di tangannya kosong. Lalu pada bulan ke-6,
masuk penerimaan persediaan sebanyak 20, maka 60 dikurang 20, persediaan di tangan habis, lalu sisanya masuk ke kebutuhan bersih. Pada bulan ke-7, kebutuhan kotornya 69, lalu karena persediaan di tangan kosong, lalu masuk ke kebutuhan bersih sebanyak 69. Untuk lot tadi kita gunakan nilai intuisi ini 20. Maka untuk bulan pertama ini kebutuhan bersih 3 dan ukuran lotnya 20, maka 20 dikurang 3 sama dengan 17. Untuk bulan kedua tetap, untuk bulan ketiga dengan sisa 17 tadi dan diminta kebutuhan bersih sebanyak 20, karena kurang kita harus memesan lagi sebanyak 20. Jadi 40, jadi 20 ditambah 17 sama dengan 37 dikurang 20 dengan sisa 17. Selanjutnya pada bulan keempat kebutuhan bersih yang dibutuhkan ada 74. Kita pesan sebanyak 3 kali menjadi 60. Maka kebutuhannya 60 ditambah dengan persediaan yang ada 17 menjadi 77 dikurang dengan 74, lalu persediaannya tersisa 3. Selanjutnya pada bulan kelima sebanyak kebutuhan bersih 45, kita pesan sebanyak 3 kali menjadi 60. Jadi 60 ditambah persediaan yang tadi 3, 63 dikurang 45. Maka bulan kelima persediaannya tersisa 18. Selanjutnya pada bulan ke-6 kebutuhan bersih 40. Lalu kita pesan lagi sebanyak 2 kali, sebanyak 40. Maka 40 ditambah 18 menjadi 58, dikurang 40 menjadi persediaannya pada bulan ke-6 18. Lalu pada bulan ke-7 kebutuhan bersihnya 69, maka kita pesan dengan ukuran lot tadi sebanyak 3 kali menjadi 60. Maka 60 ditambah dengan persediaan sebelumnya menjadi 78 dikurang dengan kebutuhan bersih 69 dengan sisa 9. Untuk lead time yang 2 bulan ini jadi offsetting-nya dimulai dari 2 bulan sebelum kebutuhan. Maka pada bulan pertama membutuhkan kebutuhan bersih sebanyak 3, maka offsetting-nya dipesan 2 bulan sebelum periode pertama. Selanjutnya pada bulan ketiga kebutuhan bersih ada 20, maka offsetting-nya ada di bulan pertama sebanyak 20. Selanjutnya pada bulan keempat 74, berarti dipesan pada bulan kedua. Jadi offsetting-nya 74 di bulan kedua. Selanjutnya pada bulan kelima 45, offsetting-nya pada bulan ketiga, lalu bulan ke-6 sebanyak 40, offsetting-nya pada bulan keempat, lalu bulan ke-7 offsetting-nya ada di bulan kelima. Untuk explosion merupakan jumlah kotor dari offsetting yang ada di bahan baku C, A, dan B. Kesimpulan, untuk memproduksi barang D, kita perlu mengetahui kebutuhan dan karakteristik setiap bahan baku yang akan dipesan. Maka kita harus mempersiapkannya dengan mencari berapa kebutuhan bersih per periode setiap bahan baku yang setelahnya dapat menentukan lot atau jumlah pesanan untuk setiap periodenya, serta kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan sehingga dapat meningkatkan dan memperkuat efektivitas dalam produksi barang. Demikianlah penjelasan mengenai soal UTS IRP. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.